Pada siang ini kami sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah kami. Kami bersyukur, kami akan senantiasa rindu dan haus untuk belajar kebenaran. Biarlah kami bertumbuh karenanya, dan kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sambut firman. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, dan sembunyikan di balik salib-Mu. Engkau yang berkata-kata, menyampaikan kebenaran untuk kami, dan Engkau memberikan kepada kami semua pengertian, karena Roh-Mu yang kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami. Semua pikiran yang menerawang, pikiran yang tidak fokus kepada kebenaran, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hari ini siapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap belajar dan mendengar kebenaran, sama-sama katakan amin, amin. Luar biasa, Tuhan berkati kita semuanya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Terima kasih untuk tim puji worship, tim puji sembah yang sudah membantu kita, menolong kita masuk ke hadirat Tuhan. Oke, Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagaimana? Masih bersemangatkah hari ini? Haleluya. Coba tanya dulu kiri kanannya, bersemangatkah? Tanya dulu kiri kanannya. Bagaimana? Bersemangatkah? Oh, haleluya. Jangan-jangan suami istri kurang bersemangat ya? Bersemangat ya? Amin ya. Luar biasa. Saya hari ini tertarik kita belajar sebuah kebenaran tentang 10 orang kusta. Saya ingin sekali membagikan kepada saudara, dan saya coba merenungkan beberapa waktu. Saya akhirnya mendapat beberapa kesimpulan-kesimpulan penting yang juga menjadi sebuah catatan bagi saya pribadi juga, supaya kita tetap berwaspada, mawas diri untuk tetap setia ya, selalu setia di dalam melayani Tuhan yang luar biasa. Saya jemput kita melihat Lukas 17. Mari kita lihat firman Tuhan, Alkitab kita. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Bagi yang punya Alkitab silakan buka Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Saya baca untuk kita semua ayat yang ganjil, saudara baca genap, dan demikian seterusnya secara responsoria. Ke-10 orang kusta. Ayat yang ke-11 pada pasal 17 kitab Injil Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" 19 sama-sama. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mari kita sama-sama belajar. Haleluya. Saudara-saudara, kisah yang menarik sekali. Pada ayat ini kita belajar ada 10 orang kusta. Ada 10 orang kusta, dan 10-nya itu datang pada Yesus. Mereka bilang, "Guru." Ya. Di situ disebutkannya, lihat kata panggilan itu, teriakan mereka kepada Yesus. "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Nah, saudara-saudara, ada orang kusta, dan ingat mereka berdiri agak jauh. Jadi ada jarak yang cukup jauh begitu dari Yesus. Kenapa? Karena penyakit kusta
itu adalah penyakit yang menular. Penyakit kusta pada saat itu penyakit yang belum ada obatnya. Dan seringkali di dalam menurut tradisinya orang Yahudi, biasanya kusta itu selalu diidentikan dengan dosa juga. Jadi kalau ada orang kena kusta itu berarti wah udah banyak kali dosanya itu. Gitu. Pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, di tengah jalan itu ada pemberontakan, yaitu abang dan kakaknya sendiri. Karena ada kesalahan Musa, tapi abang kakaknya Harun dan Miriam melakukan pemberontakan. Mereka mengata-ngatai Musa, lalu mereka marahi Musa, begitu ya. Mereka tidak menghormati Musa sebagai pemimpinnya. Apa yang terjadi? Tuhan turun, lalu kemudian memanggil mereka. Akhirnya Harun dan Miriam dibuat Tuhan kena kusta pada dahinya. Dan itu membuat orang Israel tertahan sekian waktu dulu, sampai Harun dan Miriam sembuh. Dan saudara-saudara, waktu orang berbicara kusta pada zaman itu penyakit mematikan bagi mereka. Di samping itu juga mereka akan dibuang dari kehidupan masyarakat umumnya. Mereka akan disingkirkan memang. Atau dengan kata lain mereka juga merasa tersingkir sendiri karenanya. 10 orang kusta ini dari jauh berseru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Sebuah pernyataan yang sangat pasti memilukan, memanggil, kasihanilah kami. Dan Yesus melakukan sesuatu yang harusnya Yesus, contohnya meletakkan tangan, menyembuhkan, biasa begitu. Tapi Yesus tidak mengatakan, tidak melakukan itu. Dia cuma bilang, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Kenapa perlihatkan dirimu kepada imam? Kalau kita melihat dalam konteks perjanjian lama, yang menyatakan seorang itu kena kusta atau tidak, itu selalu seorang imam yang memeriksa. Kalau Anda baca dalam kitab Imamat, itu begitu jelas sekali, 13, 12, 13. Nah, Anda bisa baca di rumah. Bagaimana kusta, Imamat 13 terutama itu, bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana pengaturannya, imam memeriksanya, semua di situ tertera. Nah, tetapi kita lihat dulu satu ayat, bilangan pasal yang kelima. Bilangan pasal yang kelima, untuk seorang yang dikatakan sudah sembuh, maka dia harus memperlihatkan dirinya kepada imam. Bilangan pasal 5 ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Jadi disuruh pergi, lalu kau suruhlah mereka pergi, baik laki-laki perempuan, keluar ke tempat perkemahan, dan mereka itu tidak boleh ada di tempat perkemahan itu. Jadi itulah nasib orang kusta. Jadi mereka diusir. Tapi kalau Anda baca Imamat tadi, Imamat yang pasal 14, silakan cek lagi, lihat dengan cepat Imamat pasal 14. Ayat yang kedua, coba perhatikan, adakah di situ? Lihat. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras kaun, dan selanjutnya. Dan orang itu harus dibawa kepada imam. Imam harus memeriksanya bagaimana dia. Jadi mereka itu dibuang di luar perkemahan, dan waktu mereka mau sembuh, dinyatakan sembuh, mereka harus diperiksa oleh imam dalam masa pentahirannya. Pentahiran artinya dia sudah sehat. Bayangkan Yesus mengatakan kepada orang kusta itu, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam. Itu sebuah gejolak sebenarnya, karena mereka kusta,
bagaimana mereka harus memperlihatkan kepada imam, itu artinya ada sebuah tindakan iman mereka untuk sampai kepada imam yang di Yerusalem. Luar biasa sekali saudara-saudara. Langkahnya, dan 10-10-nya berangkat pergi. Rupa-rupanya belum sampai pun kepada imam, mereka sudah sembuh. Jadi ingat baik-baik. Taurat hukumnya orang Israel mengatakan, pergi perlihatkan kepada imam kamu sembuh. Di sana kau perlihatkan kau sembuh. 9 orang itu terus melangkah sampai kepada imam. Tapi yang 1 orang dia sadar dia sudah sembuh, tapi dia berbalik arah, dia menuju Yesus. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Kalau kita melihat ini, yang 9 orang itu apa? 9 orang itu sembuh, tapi masih memakai apa? Konsep perjanjian lama Taurat di sana. Mereka menuju ke sana, tetapi yang 1 itulah dia tahu bahwa kasih karunia Tuhan itulah yang membuat dia sembuh sehingga dia balik kepada Yesus. Engkau mengerti maksudnya? Pada akhirnya ketika saya merenungkan, maka sebenarnya saudara-saudaraku, 10 orang ini merindukan mukjizat, betul, tapi hanya 1 yang kembali kepada Yesus mengucap syukur. Perhatikan saya baik-baik, dengarkan saya baik-baik. Di dunia ini, apalagi di Nias kita ini, kerinduan untuk menerima mukjizat itu nomor 1 semua. Ngerti? Supaya sembuh, didoakan supaya sembuh. Semua mengejar supaya dia sembuh. Tapi saudara-saudaraku, konsep pikirannya masih perjanjian yang lama. Yang artinya apa? Masih pakai pola-pola yang lama. Belum berbalik kepada Yesus yang hidup. Mengejar kesembuhan, mengejar mukjizat supaya sembuh, salahkah? Tidak salah. Tetapi celaka 12-nya, seringkali hanya kesembuhan itu yang dicari, bukan Yesusnya yang dicari. Camkan baik apa yang kukatakan hari ini. Mukjizatnya yang dikejar, sehatnya yang dikejar, tapi lupa bahwa yang memberi kesembuhan itu adalah Yesus. Itu tidak dikejar. Itu sebabnya setelah dia sembuh, setelah dia pulih, apa yang terjadi? Goodbye, selesai. Saudara-saudara, sekali lagi saya tidak katakan bahwa kesembuhan itu tidak perlu, mukjizat itu tidak perlu. Tapi aku kasih tahu pada kita hari ini, walaupun Anda sembuh, mukjizat pun Anda terima, tetap juga Anda pasti mati. Gak usah kita apa, karena kematian itu adalah sebuah kepastian. Gak ada orang yang tidak mati. Orang memang merindukan bagaimana dia sehat, dia sembuh, itu baik. Tapi jauh lebih baik bagaimana engkau di dalam Tuhan kau diselamatkan. Itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih penting. Ada orang misal, dia menderita sesuatu, lalu kemudian dia didoakan, lalu dia mengalami mukjizat, dia sembuh. Menurut saudara, apakah sudah pasti bahwa dia itu akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Kecenderungan kita yang saya lihat di Nias kita ini tidak. Itu sebabnya memang kalau bukan pertobatan yang sejati dari dirinya, itu akan sulit sekali dia akan mengalami perubahan-perubahan hidup. Orang kusta yang memang sudah dibuang oleh orang, dibuat jauh dari perkemahan, tidak boleh ada di dalam dekat dengan perkemahan orang Israel. Sudah terbuang, sakit lagi, bagaimana penderitaan diasingkan, dikucilkan dari sosial masyarakat, itu menyedihkan memang. Sangat menyedihkan. Namun jauh lebih penting bagi kita adalah
bagaimana kita memiliki sebuah keyakinan yang kuat akan Yesus itu di dalam hidup kita. 9 orang kusta pergi dan menunjukkan diri kepada imam, tapi hanya 1 yang kembali kepada Yesus. Dan Yesus bilang, bukankah semuanya telah sembuh? Mengapa hanya 1 saja yang kembali dan memuliakan Allah? Jadi yang 9 itu dia ingin tunjukkan kepada orang, kepada imam, ini aku udah sembuh, maka dia akan bersenang-senang. Anda mengerti? Dia akan bersenang-senang kembali ke rumahnya, bertemu teman-temannya, mereka akan bergaul, makan yang enak-enak kembali. Lupa Yesus yang harusnya dia tinggikan, dia lupa. Jadi manusia yang seperti 9 penyakit kusta ini, orang yang 9 orang ini, mereka disembuhkan, mereka menikmati hidup, mereka itu sungguh bersuka cita. Tapi kembali ke dunia lamanya. Anda mengerti maksud saya? Dia kembali kepada dunia lama, dia bersama lagi dengan kawan-kawannya. Entahkah dia main judi, entahkah dia main apa, saya tidak tahu. Tidak ada ayat yang mengatakannya. Tetapi dia kembali ke dunianya, tentunya dia bersenang dan melakukan apa saja. Dan dia bergembira karena dia sudah sembuh, bersuka cita karena dia sudah sehat. Tapi menggunakan mukjizat yang sudah dia terima bukan untuk memuliakan Tuhan Allahnya, tapi justru untuk menyenangkan kedagingannya. Camkan apa yang kukatakan hari ini. Berapa banyak orang yang seperti itu di Nias ini kulihat. Dan aku berharap tidak ada orang seperti itu di antara kita. Makanya waktu dia cari kesembuhan, dia minta doa pendeta, dia tidak sembuh semua, dia cari dukun. Kenapa? Karena menurut dia, aku harus sembuh, aku harus sehat. Itu yang dikejarnya. Karena di dalam benak pikirannya, jauh lebih penting bagiku sembuh daripada Tuhan. Saudara-saudara, berhati-hatilah engkau dan saya untuk hal ini. Saya tanya pada saudara, saya tanya, adakah kita menerima mukjizat dalam hidup ini? Ada atau tidak? Jangan berpikir selalu mukjizat itu buta melihat, lumpuh berjalan, yang sakit penyakit apa saja, tumor ganas, kanker ganas, apa pokoknya ganas-ganas semuanya. Kanker kantong kering ganas juga udah sampai bokek begitu. Terus sehat, terus sembuh. Apakah itu yang dikatakan selalu mukjizat? Enggak, Bapak Ibu. Ada satu keluarga, dia tahu tidak mampu mengkuliahkan anaknya, sambil menangis di hadapan Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Datang beasiswa Tuhan, akhirnya bisa kuliah. Bukankah itu mukjizat? Halo, itu mukjizat. Ada orang yang mau menikah, udah capek-capek berdoa, tidak dapat jodohnya. Tuhan, bagaimana aku ini? Terlagi lapuk lah aku ini. Laku lagi lapuk sebentar lagi Tuhan. Bagaimana lah aku ini Tuhan? Kah kau sediakan yang terbaik? Nggak tahu dari mana datangnya, bagaimana datanglah orang dari Afrika. Lalu bertemu dia, menikahlah mereka. Seperti gelap dan terang. Tapi itulah namanya jodoh. Bukankah itu mukjizat dikirimkan Tuhan dari Afrika? Jadi jangan berpikir selalu mukjizat itu selalu bicara tentang sakit penyakit, ya kan? Dari tidak ada terus menjadi sembuh. Bukan itu ukurannya. 9 orang kusta ini teruskan perjalanannya sampai di sana. Bersuka cita, dia senang. Yakin imam memeriksanya pasti sudah sehat. Imam memeriksa di mana kustanya, di lengan, di kuping, di kuping di hidung, di mana, itu akan diperiksa semua dan sehat. Jamin. Tapi satu orang kusta itu, dia tahu, iya ya aku udah sehat. Dia balik. Di situ dia tersungkur di kaki Tuhan. Saudara-saudara, itu yang pertama yang harus kita tahu. Lalu yang menarik lagi, Yesus bilang begini. Mana 9 orang lagi? Bukankah semuanya disembuhkan? Masa cuman ini orang asing ini? Jadi orang Samaria itu dianggap orang asing. Nah,
Perhatikan lagi baik-baik. Udah kusta, orang Samaria pula lagi. Udah dikucilkan dari sosial kemasyarakatan waktu itu. Orang Samaria pula, ini sudah berdosanya banyak. Karena orang Israel, orang Yahudi tidak akan mau berteman sama sekali dengan orang Samaria. Mengapa? Karena orang Samaria itu adalah penduduk Samaria. Orang Samaria itu adalah orang-orang yang keturunan daripada orang Israel, tapi sudah kawin campur dengan orang-orang bangsa lain. Sebagai contoh dalam 2 Raja-Raja 17, pada saat Babel menyerang Israel dan menawan semua orang, di Samaria itu, baca 2 Raja-Raja 17 24 nanti, itu orang-orang Israel itu tawanan dibawa ke Babel, lalu dari bangsa-bangsa lain, karena ini kan jajahan banyak ya, banyak bangsa jajahan daripada Babel ini, mengambil orang-orang dari bangsa lain, memasukkan ke Samaria penduduknya. Jadi dimasukkan orang-orang jadi penduduk Samaria. Sehingga dari bangsa-bangsa lain, dengan gayanya sendiri dari bangsa lain, dengan semua gaya penyembahannya dari bangsa lain, ilah-ilahnya, berhala-berhala dari bangsa lain, masuklah ke orang Samaria ini juga. Sehingga saat itu mereka berbakti kepada Tuhan, tapi juga berbakti kepada berhala-berhala mereka. Sehingga orang Yahudi menganggap ini orang tidak akan pernah dapat masuk kerajaan surga. Ini neraka udah ini bagiannya. Tidak diterima oleh orang Israel. Tidak diterima oleh orang Yahudi. Makanya ketika Yesus ada di sumur, ada perempuan Samaria di situ kan. Yesus minta minum. Perempuan Samaria bilang, masakan kau orang Yahudi minta minum sama aku, orang Samaria? Itu artinya memang ada gap, ada sebuah batasan yang sangat jauh begitu ya, kira-kira secara sosial. Ini nggak boleh bertemu, ini nggak boleh ngobrol, nggak boleh berteman, apalagi minta tolong. Jumpa saja nggak boleh gitu. Tapi Yesus menghancurkan adat budaya pada saat itu yang mengatakan mereka harusnya jauh. Karena Yesus datang bukan untuk orang Yahudi atau orang Israel saja, untuk seluruh dunia, bukan? Nah, inilah yang Yesus seolah-olah udah terhina karena kusta, agak terhina lagi karena Yesus bilang, ini orang asing ini. Masa ini yang datang kepadaku memuliakan Allah, bersyukur. Mana yang 9 orang lain lagi? Nah, saudara-saudaraku, saya memberikan beberapa kesimpulan-kesimpulan penting. Yang pertama tadi, bahwa ke-9 orang kusta yang disembuhkan, 9 orang itu, yang pertama hanya mengejar mukjizat, bukan mau mengejar Yesus, sang pembuat mukjizat. Mereka hanya merindukan kesembuhan, bukan merindukan sang pembuat kesembuhan. Yang kedua, Anda harus lihat bahwa ternyata 9 orang itu hanya merindukan kesembuhan, tidak merindukan pertumbuhan rohani bersama Tuhan. Coba Anda lihat tadi waktu mereka berteriak 10 orang, apa kata teriak mereka? Ayat 13 bilang apa? Hah? Dibilang oleh mereka, Yesus, Guru. Lihat kalimatnya, Guru, kasihanilah kami. Jadi mereka hanya mengenal Yesus sebatas sebagai Guru. Dan Yesus mengasihi mereka dan menyembuhkan mereka. Walaupun sebatas guru mereka sebutkan. Dan waktu itu, ingat saudara-saudara, waktu harus ketika Samaria balik, dia memuliakan Allah. Dia tahu bahwa Yesus ini bukan sekedar guru biasa. Bukan sekedar hanya panggilannya rabi atau guru yang sering didengarnya dari orang-orang.
Dia pasti, kenapa dia memanggil Yesus itu guru? Pasti dia sudah dengar dari banyak orang tentang Yesus itu. Yang memang sebatas guru yang dia tahu. Tapi begitu dia kembali, dia memuliakan Allah. Dia tahu bahwa di depan dia ini bukan manusia biasa. Saudara-saudaraku, ada banyak orang hari ini merindukan mukjizat tanpa merindukan pertumbuhan rohani. Merindukan mukjizat tapi tidak mau melakukan lebih lagi imannya untuk terus diperbaharui. Sehat sembuh dia, tapi tidak mau lebih lagi berkorban mencari Tuhan dengan segenap kekuatan. Sudah sembuh sudah. Maka tunggu lagi masalah berikutnya, tunggu penyakit yang lain dan tolong doakan saya mukjizat lagi. Maka akhirnya seorang hamba Tuhan seringkali dijadikan menjadi seperti seorang dukun. Ada satu orang yang sakit, lalu kemudian didoa-doakan mungkin. Pak pendeta ini udah bingung, ini orang kok kenapa enggak setannya enggak pergi-pergi? Kenapa setannya enggak lari-lari? Rupanya orang ini terus menerus bagaimana segala macam. Akhirnya Pak pendeta ini pun rupanya agak salah pula. Dia bilang apa? Udahlah, kuat kali setan mendalam. Udahlah, pergilah kalian ke dukun. Dia pula yang bilang pergi ke dukun. Enggak kuat aku, pergilah kalian ke dukun. Pergilah. Makanya mereka pergi ke dukun mencari lagi. Saudara-saudara, itulah yang selalu saya katakan, kita seringkali pada saat-saat dimana kita susah, disitulah akan terlihat siapa kita sebenarnya. Iman kita bagaimana. Bapak ibu saudaraku, menarik lagi kalau kita mau belajar tentang pertumbuhan. Dengarkan. Pada waktu Yesus ada di dalam dunia dengan murid-muridnya, Yesus mengajar murid-muridnya itu terus menerus tingkatan-tingkatan iman untuk bertumbuh, di mana mereka semakin mengenali Yesus, siapa Yesus itu sesungguhnya. Pada saat mereka dipanggil pertama, saat itu Petrus dan teman-temannya sudah menjala ikan semalam-malaman, tidak dapat ikan apapun. Maka mereka memperbaiki jalannya dan Yesus ada di atas perahu mengajar banyak orang. Lalu Yesus bilang, ayo bertolak lebih ke dalam, tebarkan jalamu. Dan muridnya bilang apa? Petrus bilang, guru, ini lagi juga dibilangnya, guru, sudah semalaman kami menjala ikan, tapi nggak ada yang kami dapat. Tapi karena kau yang bilang, baiklah, kami akan lakukan. Mereka tolak ke seberang sedikit, agak bertolak ke lebih tengah, dan mereka tebarkan jalannya. Tiba-tiba ikan di jala itu begitu banyak sampai mau koyak jala itu, dan perahu itu penuh dengan ikan sampai mau katanya oleng gara-gara banyaknya ikan itu. Dan di saat itulah Petrus baru sadar dan dia bilang, tidak layak aku bertemu dengan engkau, tidak layak aku di hadapan. Dia mulai mengenal ini orang bukan sembarang manusia. Dan Yesus bilang, mari ikutlah aku, kau akan kujadikan penjala manusia. Dan dia tinggalkanlah jalannya dan mereka ikut Yesus. Lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi lagi? Mereka mulai mengerti di mana Tuhan melakukan mukjizat lagi. Ada begitu banyak orang mendengar kebenaran. Khotbah Yesus luar biasa sekali. 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan, tapi pulang mereka pasti lapar. Dan Yesus bilang, beri mereka makan. Murid yang lain bilang, bagaimana guru, berapalah ini? Roti ini berapa uangnya begini? Ada lagi yang bilang, wah udah mau sore guru, di mana mau kita beli? Tempatnya nggak ada. Semuanya bingung. Tapi di saat itu ada anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Mungkin bekalnya di jalan. Dan Yesus bilang, mari berikan kepadaku. Yesus lakukan mukjizat yang mengucap syukur dan menadahkan tangannya, dan kemudian mukjizat pun nyatalah. Sisanya berapa? 12 bakul sisanya, luar biasa. Akhirnya murid-muridnya mengenali Yesus. Bukan hanya sekedar yang tadi waktu di tepi danau mereka dipanggil. Oh, Yesus membuat mukjizat, sanggup dia memberikan kebutuhan. Wah, luar biasa. Habis itu apa yang terjadi lagi? Ada orang buta, ada orang lumpuh disembuhkan. Mereka mengenal, wah Yesus pembuat mukjizat khusus kesehatan. Jadi kalau sakit penyakit
Dia sanggup menyembuhkan. Apakah cukup sampai di situ lagi? Tidak. Terus lagi. Sampailah kepada sebuah yang sangat menakjubkan bagi mereka. Adalah seorang bernama Lazarus. Yang mati. Yang sudah 4 hari di kuburan. Marta bilang sudah 4 hari dia itu di dalam, Guru. Maka bau busuklah pasti. Tapi Yesus bilang buka batunya. Gulingkan batu itu. Karena dulu kuburan itu di dalam gua batu. Waktu dikeluarkan, waktu dibuka dan Yesus perintahkan Lazarus keluar, Lazarus pun bangkitlah. Maka kemudian mereka mengenali Yesus sebagai apa? Sebagai orang yang namanya kebangkitan dan hidup. Dia adalah Tuhan Allah yang luar biasa. Sebelumnya mereka juga pergi menyeberang. Datang angin sakal luar biasa. Yesus tidur di buritan. Dan mereka takut lalu membangunkan Yesus. Dan Yesus bilang tenang. Alam itu pun tenang. Mereka pun bilang siapa gerangan orang ini. Sampai angin dan danau pun tunduk kepadanya. Tidak lagi sampai di situ. Kemudian Yesus menyuruh mereka berangkat lagi. Tapi Yesus naik ke atas bukit. Lalu kemudian terjadi lagi angin yang begitu luar biasa. Sampai akhirnya Tuhan pun turun dari bukit dan berjalan di atas air. Dan mereka semakin heran lagi. Siapa orang ini? Perhatikan saudara-saudara. Setiap pengalaman-pengalaman dalam hidup ini. Itu sedang merupakan ajaran Tuhan bagi kita. Untuk kita apa? Mengenal dia lebih lagi. Ingat baik-baik. Jangan pernah cukup puas dengan yang sudah hari ini ke gereja. Sudah cukup hari ini aku kebaktian. Jangan puas. Tapi mulai Anda merenungkan dan mulai mencari dan mengejar sebuah kerinduan kita untuk bertumbuh lebih lagi. Amin saudaraku. Itulah yang sebenarnya dilakukan satu orang kusta. Dia datang kepada Yesus. Dia sadar bahwa sesungguhnya Yesuslah Tuhan Allah yang luar biasa. 9 lagi enggak. Sudah sembuh ya sudah. Tidak mau datang pada Tuhan Yesus. Dan ingat saudara-saudara, apakah orang yang 9 orang tadi di sana mereka sudah menerima mukjizat? Apakah mereka akhirnya percaya Yesus? Tidak ada juga catatannya yang penting. Tapi dari pernyataan Yesus sebenarnya sudah menegaskan. Mana yang 9 lagi? Bukankah semua sudah sembuh? Masa cuma 1 yang datang memuliakan Allah? Iya. Saudara-saudaraku, 9 itu saya yakin dan percaya juga. Mereka merindukan mukjizat tanpa merindukan Yesus di dalam hidup mereka. Pada akhirnya, jawaban selanjutnya, kesimpulannya adalah mereka disembuhkan. 9 orang kusta itu disembuhkan, tapi tidak diselamatkan. Perhatikan baik-baik ini. Disembuhkankah dia mukjizatnya? Ya. Tapi tidak diselamatkan. Itu yang saya katakan. Sembuh dia dari sakitnya. Tapi kalau dia mati masuk neraka. Apalah gunanya itu? Apalah gunanya? Lebih bagus Anda tidak sembuh. Tapi Anda masuk dalam kerajaan surga. Itu jauh lebih penting. Jadi ada orang mengejar-ngejar selalu mukjizat. Tidak mengejar-ngejar untuk dia lebih mengenal Yesus lagi. Menyedihkan orang seperti itu. Menyedihkan. Dan saya berharap tidak ada di antara kita yang seperti itu. Amin saudara-saudara. Dan Anda jangan berkata bahwa ada orang Pak yang sudah menyembuhkan orang, mengusir setan demi nama Yesus loh Pak. Lalu bagaimana? Luar biasa kuasanya Pak. Ada orang suka gitu. Dia selalu mengejar fenomena-fenomenanya saja yang hebat. Datang namanya sembuh, usir setan. Itu aja terus yang dia lihat dan diperhatikan. Saya kasih tahu pada Anda. Kalau Anda mengusir setan, misalnya gini, hidup Anda tidak beres. Hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bisakah engkau mengusir setan? Bisa. Karena engkau menggunakan apa? Nama Yesus. Bisa. Saya kasih tahu pada saudara. Sangat bisa.
Hidupmu tidak beres. Engkau bisa meletakkan tangan pada orang sakit, orang sakit sembuh. Bisa, bisa. Itu ada orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa bisa Pak? Kenapa bisa begitu ya Pak? Kulihat kehidupannya, ya Tuhan. Ya Tuhan, mabuk saja. Ada lagi Pak, kulihat lagi. Aduh, mencuri uang saja kerjanya. Tapi kalau ngomong firman jago kali. Kalau ngusir setan, kuat kali. Macam dialah semuanya, tokohnya dari para setan-setan itu semua tunduk. Luar biasa. Saya katakan kepadamu hari ini, Tuhan bukan membela orang itu. Tuhan membela firman-Nya. Tuhan tidak membela manusia yang seperti tadi yang dilakukan, yang bagaimana karakter tabiatnya. Tuhan tidak membela itu. Tuhan membela kebenaran apa yang kata firman. Firman Tuhan berkata, usir setan demi namaku. Usir. Bisakah mengusirnya? Bisa. Tapi hati-hati. Sama seperti dalam kitab Matius pasal 7. Ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Matius 7:21 bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir nanti, bukan sekarang, banyak orang akan berseru kepadaku, kata Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami sudah bernubuat, mengadakan mukjizat, bernubuat demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu? Maka dikatakan Tuhan, waktu itulah aku akan berterus terang. Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudaraku, yang dikejar bukan mukjizatnya. Yang dikejar bukan mengusir-ngusir setannya. Yang dikejar bukan bagaimana supaya kelihatan tampak kita dilihat orang hebat, supaya kelihatan rohani kita mantap dengan ngusir-ngusir setan begitu. Enggak. Yang dikejar adalah kembali tersungkur di bawah kaki Tuhan dan datang padanya. Rendahkan diri, kenali dia lebih lagi dalam hidup kita. Itu jauh lebih penting. Tapi Pak, apakah kita nggak perlu mengusir setan? Silahkan. Apakah kita tidak perlu Pak menumpangkan tangan pada orang sakitnya disembuhkan? Silahkan. Salahkah itu Pak? Tidak. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jauh lebih penting lagi. Itu sih penting, itu sih baik. Dan suka saya lihat begini, mukjizat itu biasanya dipertontonkan Tuhan, ditunjukkan Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka percaya bahwa Yesuslah Tuhan. Mengerti maksudnya? Supaya mereka yakin. Dalam kitab Injil Yohanes seperti itu, waktu Lazarus telah dibangkitkan, banyak orang Yahudi menjadi percaya. Tetapi dalam perjalanan kehidupan rohani seorang, saya selalu melihat pula, ketika dia sudah mengenal Tuhan dalam hidupnya, dia sudah memiliki Yesus dalam hidupnya, Tuhan seringkali atau kadangkala tidak menolong dia dalam dia berharap tadi untuk mukjizat. Tidak menolong dia. Sepertinya dia dibiarkan. Intinya adalah Tuhan sedang menguji dia. Tuhan sedang membuat dia itu bertumbuh, mengenal Tuhan lebih lagi. Bahwa mengenal Yesus jauh lebih penting daripada mukjizat itu sendiri. Jadi saudara-saudara, hari ini kalau kita sudah orang percaya dan kita bertumbuh di dalam Tuhan, teruslah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bacalah firman Tuhan dan lakukanlah penyembahan doa-doa Anda setiap hari. Temui Tuhan dan biarlah Anda semakin hari semakin mengenal isi hatinya. Tahu apa maksud-maksudnya dalam hidup ini. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang tidak akan mati. Percayalah. Semua orang pasti mati.
Ketika kemarin di rumah duka, di mana orang tua dari salah seorang kita dan juga jemaat di sini, Ibu Ina Resta dipanggil Tuhan. Saya sudah beritahu bahwa kita ini tinggal nunggu giliran saja. Iya kan? Tinggal nunggu giliran. Orang kalau sudah tahu, coba Anda bayangkan. Kalau tiba-tiba dia tahu bahwa gilirannya besok mati, apa yang dilakukan? Hah? Gilirannya besok mati. Nih, Tuhan beritahu, datang malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel datang bilang, hei orang muda. Sudah kaget, harusnya kan orang tua dulu. Ini orang muda ini duluan. Orang muda, dipanggil dengan namanya. Besok kau siap-siap. Pokoknya besok lewat. Orang muda, maksudnya apa? Besok kau, habis kau besok. Apa enggak bingung orang muda? Bagaimana ini? Pasti udah bingung bagaimana besok udah lewat lalu udah kacau. Pasti dia akan mempersiapkan diri. Apa yang perlu dipersiapkan dalam hidupnya? Saya tanya saudara, apa yang akan dipersiapkan? Hah? Apakah rumahnya dicatnya? Halo? Digantinya sepeda motornya? Apa? Hah? Dikasihnya semua uang-uangnya sama mamanya begitu? Oh pasti dia akan berpikir keras. Bagaimana nanti setelah aku mati? Orang suka gitu sekarang. Enggak mikirkan bagaimana nanti setelah dia mati. Sama, ada orang memikirkan bagaimana pernikahan. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana setelah menikah. Harusnya berpikir bagaimana setelah menikah. Bukan cuma berpikir bagaimana menikah. Makanya ada orang bingung. Lebih bagus kau berpikir bagaimana setelah menikah. Renungkan dengan baik. Sama dengan itu. Bagaimana setelah nanti saya mati? Setelah saya mati, bagaimana aku nanti ya? Kira-kira di mana aku nanti ya? Oh kalau Anda rajin merenungkan itu, oh pasti Anda akan punya sebuah takut akan Tuhan. Ngerti? Dosa itu rasanya Anda gentar. Kalau seandainya besok aku mati ya, gimana aku nanti ya? Itu betul-betul kegentaran itu dalam diri. Anda pasti jantung Anda begini-begini. Karena besok akan mati. Itu sebabnya dalam hal kekudusan hidup, renungkan baik. Bagaimana seandainya besok Tuhan akan datang menjemput. Tapi kalau kita di dalam mempersiapkan kehidupan masa depan, kita perlu merenungkan bahwa Tuhan masih lama datang pada kita. Memang seperti itu dia. Dua-duanya harus ada dalam diri kita. Supaya apa? Mikirkan masa depan yang jauh. Kita memikirkannya di dalam takut akan Tuhan. Amin saudaraku? Ya. Jangan anggap remeh. Dan jangan anggap enteng saudara-saudara. Oleh karena itu saya mau akhiri hari ini dengan sebuah pengharapan besar. Anda dan saya dipakai Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa. Tetapi kita juga berharap dipakai Tuhan di dalam mengenal Dia lebih lagi dalam hidup kita. Semakin terus bertumbuh kita, semakin terus tuh datang dan lebih lagi. Pengalaman-pengalaman hidup kita hari-hari lepas hari. Teruskan di dalam iman percaya dan terus teguhkan hati kita. Berjalanlah kita terus di dalam Tuhan. Dekatkan diri kita. Kalau perlu kita bilang kepada Tuhan, Tuhan tarik aku mendekat kepadamu. Bawa aku supaya aku lebih dekat kepadamu. Biar aku melekat kepadamu saja Tuhan. Dan ketika itu Anda lakukan dan Anda minta dan terus. Oh saudara-saudara, kita akan diberi Tuhan kuasa juga, mukjizat. Ketika juga kita berdoa minta penuh dengan Roh Kudus, luar biasa. Tapi sebenarnya karena kita sudah merindukan lebih lagi Yesus itu di dalam hidup kita. Bukan mukjizat itu dalam hidup kita yang lebih penting. Tapi Yesus itulah. Itu sebabnya apapun hari ini kesusahanmu, bagaimanapun hari ini keadaanmu, camkan baik.
rindukanlah Yesus di dalam hidup saudara. Haleluya, amin. Apa yang, coba, apa yang Anda rindukan sekarang? Apa? Halo, apa yang Anda rindukan sekarang? Halo, sebelum saya tutup dan kita doa, apa yang Anda rindukan? Hah? Kerja, supaya dapat kerja, itu yang Anda rindukan? Jodoh, itu yang Anda rindukan? Halo, bapak-bapak, apa yang Anda rindukan? Uang banyak? Oh, jabatan naik, begitu. Itu yang Anda rindukan. Pedagang, apa yang Anda rindukan? Halo, pedagang, apa yang Anda rindukan? Supaya banyak laku, untungnya banyak. Ya itu kan yang dirindukan kan? Kalau dokter, apa yang dirindukan? Supaya banyak orang sakit. Sementara pendeta, apa yang pendeta rindukan? Supaya semua orang sehat. Aku bertolak belakang jadinya. Apa yang Anda rindukan? Halo, apa yang Anda rindukan? Hanya satu, kita harus berkata kepada Tuhan, aku mau merindukan Engkau. Biar Dia yang atur hidup kita semua. Biar yang Dia atur daganganmu. Amin saudaraku. Biar Dia yang atur semuanya perjalanan hidupmu. Biar Dia yang atur pasien-pasien yang samamu, para dokter semuanya. Biar Dia yang atur apa yang baik dalam hidupnya. Dia akan memberikan kepadamu apa yang terbaik itu. Asal kau datang mengenal Dia lebih lagi, tersungkur di bawah kakinya dan berkata, ini hidupku Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sesuatu terjadi dalam hidup kami ketika kami sujud di altar. Kami lebih mengenal Engkau lebih lagi, dan Kau memberikan kepada kami penguatan-penguatan di dalam kami menjalani hidup. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Yesus kita. Haleluya.